Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, Ibu Dr. Leni Oktavia SMSI, dan juga Ibu Dr. Fajar Gustiawati Dewi SEMSI AKT. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Haikal E. Chandra dengan ujung NPM 104 selaku moderator sekaligus pemateri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis perhitungan harga pokok produksi Topipon dengan menggunakan metode job order costing pada studi kasus PT Anugrah Adijaya. Selanjutnya akan masuk ke pemateri yang pertama. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kansamir Claudia, ujung NPM 040. Sebelum masuk ke materi, kita akan masuk dalam gambaran umum perusahaan. PT Anugrah Adijaya merupakan perusahaan konveksi kategori UMKM yang berdiri pada tahun 2015 dan mulai aktif berproduksi sejak 2017 di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk konveksi seperti topi, kaos, jaket, dan kemeja sesuai dengan pesanan pelanggan dari perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan. Dalam proses produksinya, PT Anugrah Adijaya menerapkan sistem produksi berdasarkan pesanan sehingga setiap produk memiliki spesifikasi sesuai untuk menghitung harga pokok produksi secara rinci dan tepat. Penelitian ini menggunakan studi kasus pesanan 35.000 pieces topi PON pada bulan Agustus 2021. Next slide. Yang selanjutnya kita akan membahas biaya dan harga pokok produksi. Apa sih biaya tersebut? Biaya merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh manfaat di masa mendatang. Digunakan untuk menghitung laba, menentukan harga jual, serta membantu pengambilan keputusan. Menurut Supriyono 1999, biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya ada menurut Mulyadi 2015, biaya dapat diklarifikasi berdasarkan yang pertama objek pengeluaran, fungsi pokok perusahaan, hubungan biaya dan produk, jangka waktu manfaat, yang terakhir ada perilaku biaya terhadap volume volume kegiatan. Berdasarkan fungsi ada biaya produksi, biaya pemasaran, ada biaya administrasi dan umum. Berdasarkan perilaku ada biaya tetap, biaya variabel, dan serta biaya semi variabel. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini akan saya menjelaskan landasan teori, yaitu pengertian HPP. HPP adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. HPP penting dalam penentuan harga, harga jual, perhitungan laba, evaluasi perhitungan laba, evaluasi efisiensi produksi. Manfaatnya itu yaitu yang pertama menentukan harga jual produk, menghitung laba perusahaan, mengontrol biaya produksi, menentukan nilai persediaan, dan mengevaluasi efisiensi produksi. Terus ada komponen biaya. Biaya bahan baku ialah biaya bahan utama dalam produksi. Contoh lainnya yaitu seperti kain loto, kainisasi, kain mesin. Dan yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya seperti bagian pemotongan, penjahitan, dan finishing. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, contohnya seperti biaya listrik, telepon, penyusutan mesin, dan bahan penolong. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan penelitian dan sumber daya yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perhitungan harga pokok produksi atau HPP yang diterapkan pada PT Anugrah Adijaya. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan dua hal, yaitu perhitungan HPP yang diterapkan oleh perusahaan dan perhitungan menggunakan metode job order costing. Objek penelitian yang digunakan adalah pesanan sebanyak 35.000 pieces topi PON pada periode Agustus 2021. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu melalui wawancara dengan pihak perusahaan, khususnya Direktur PT Anugrah Adijaya. Informasi yang diperoleh meliputi proses produksi, sistem produksi berdasarkan pesanan, serta kebijakan perusahaan dalam menghitung HPP. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip perusahaan. Data ini meliputi biaya bahan baku, biaya, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, bukti transaksi, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak perusahaan mengenai proses produksi dan cara perusahaan menghitung biaya produksi. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data biaya, arsip perusahaan, serta dokumen pendukung lainnya. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dihitung, dan dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai biaya produksi. Tahapan analisis yang dilakukan meliputi menghitung biaya bahan baku, menghitung biaya tenaga kerja langsung, menghitung biaya overhead pabrik, menghitung biaya penyusutan aktiva tetap, serta menghitung total dan biaya per unit agar harga pokok produksi atau HPP. Dengan tahapan tersebut, peneliti dapat mengetahui apakah perhitungan HPP yang dilakukan perusahaan sudah sesuai atau masih terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan metode job order costing. Pada slide berikutnya, dijelaskan mengenai dasar perhitungan harga pokok produksi pada PT Anugrah Adijaya. PT Anugrah Adijaya menghitung harga pokok produksi dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi pesanan berlangsung. Karena produksi dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan dengan spesifikasi yang berbeda-beda, maka metode yang sesuai dengan menggunakan adalah job order costing. Dasar perhitungan produksi dalam penelitian ini adalah sebanyak 35.000 pieces topi pon dengan periode produksi selama 1 bulan, yaitu Agustus 2021. Dalam perhitungan HPP terdapat tiga komponen utama produksi. Pertama, biaya bahan baku langsung, yaitu biaya bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk. Kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya upah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Ketiga, yaitu overhead pabrik, yaitu biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung seperti biaya listrik, penyusutan mesin, dan biaya pendukung produksi lainnya. Ketiga komponen biaya tersebut kemudian dijumlahkan dengan memperoleh total harga pokok produksi. Setelah itu total HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan, yaitu 35.000 pieces, sehingga diperoleh HPP per unit. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Anissa Septiani Putri Thomas dengan ujung NPM 088. Pada slide ini dijelaskan mengenai perhitungan biaya bahan langsung dalam produksi topi pon di PT Anugrah Adijaya. Perusahaan menggunakan 5 jenis bahan baku utama, yaitu kain noloto, kain Hisas HI Union, kain dalam busa, kain Ramat Visofik, dan kain Jalames Korea. Seperti yang dilihat di tabel, perhitungan dilakukan berdasarkan kebutuhan bahan untuk memproduksi 35.000 pieces topi. Dari tabel dapat dilihat bahwa total biaya bahan baku langsung sebesar 142.835.000. Biaya terbesar berasal dari kain jalan mes Korea sebesar 63.525.000 karena harga bahan dan jumlah kebutuhan lebih tinggi dibanding bahan lainnya. Sedangkan biaya terkecil berasal dari kain ramat Visopix sebesar 9.450.000. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa pemilihan bahan sangat mempengaruhi total biaya produksi perusahaan. Next. Selanjutnya, membahas biaya tenaga kerja langsung dalam proses produksi topi pon.
Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan tarif upah per unit dengan jumlah produksi sebesar 35.000 piece. Terdapat tiga bagian utama dalam proses produksi, yaitu bagian pemotongan, bagian jahit, dan bagian penyelesaian. Bagian jahit memiliki biaya terbesar, yaitu 122.500.000, karena proses penjahitan merupakan tahap utama dan membutuhkan tenaga kerja paling banyak. Sedangkan biaya terkecil terdapat pada bagian pemotong sebesar 17.500.000 karena proses pengerjaannya itu jauh lebih singkat. Total keseluruhan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan adalah 168 juta. Next. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Di sini dijelaskan mengenai biaya overhead pabrik, yaitu biaya pendukung selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead meliputi benang, busa tape, artbook, top button, listrik, pajak, penyusutan mesin, dan beberapa biaya pendukung lainnya. Perusahaan masih menggunakan metode perkiraan dalam menghitung biaya overhead produksi. Berdasarkan tabel, total biaya overhead pabrik sebesar 392 juta. Biaya terbesar terdapat pada biaya bin besar 70 juta karena digunakan dalam jumlah besar selama proses produksi topi. Dengan adanya perhitungan overhead ini, perusahaan dapat mengetahui total biaya produksi secara lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Kailan Agustin dengan ujung NPM 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan harga pokok produksi pada PT Anugrah Adijaya menggunakan dua metode, yaitu metode perusahaan dengan metode job order costing. Nah, pada slide ini yaitu menggunakan metode perusahaan, di mana biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku langsung sebesar 142.835.000 dengan biaya tenaga kerja langsung itu sebesar 168 juta dan biaya overhead pabriknya itu sebesar 392 juta. Jadi total seluruh biaya produksi itu mencapai 702.835.000 dengan jumlah produksi sebanyak 35.000 unit. Setelah total biaya ini dibagi dengan jumlah unitnya yang diproduksi itu memperoleh HPP per unit sebesar 20.081 rupiah. Kemudian perusahaan ini menetapkan harga jual itu sebesar 29.000 rupiah itu per pieces dengan target keuntungan minimal 25%. Nah, dari harga tersebut perusahaan ini memperoleh laba sebesar 8.919 rupiah per piecesnya atau sekitar 44,41%. Next. Nah, selanjutnya ini adalah metode job order costing, eh, di mana biaya ini dihitung lebih rinci berdasarkan pesanan yang dikerjakan. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung ini, dengan total gaji administrasi per bulannya itu sebesar 6.700.000 dan total pesanan per bulannya itu sebanyak 41.190 which is. Dari perhitungan tersebut diperoleh biaya sebesar 162,66 rupiah. Kemudian dikalikan dengan jumlah pesanan topi pon itu sebanyak 35.000 pieces. Sehingga total biaya tenaga kerja tidak langsung itu sebesar 5.693.129,4 rupiah. Selanjutnya itu adalah biaya transportasi. Itu dihitung berdasarkan pesanan dikali dengan biaya transportasinya, yaitu 35.000 dikali dengan 400 rupiah, menghasilkan 14 juta. Next. Nah, pada bagian ini terdapat biaya perlengkapan, itu termasuk ke dalam biaya overhead pabrik karena digunakan untuk mendukung proses produksi. Biaya perlengkapan ini terdiri dari kapur jahit, kapur pola, dan jarum mesin dengan total biaya perlengkapan itu selama 1 tahun sebesar 8.064.000 atau sekitar
672.000 per bulan. Dengan metode job order costing ini, eh, kita dapat mengetahui bahwa biaya produksi itu secara lebih detail dan lebih akurat karena setiap biayanya itu dihitung sesuai dengan kebutuhan pesanan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai biaya depresiasi atau penyusutan aktiva tetap dan peralatan produksi dalam metode job order costing. Total biaya penyusutan dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 67.712.000 per tahun atau sekitar 5.208.000 rupiah per bulan. Dalam metode job order costing, biaya depresiasi ini dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik karena peralatan dan aktiva tetap itu digunakan secara langsung untuk mendukung proses produksi. Dengan memasukkan biaya penyusutan ke dalam komponen overhead, maka perhitungan harga pokok produksi menjadi lebih realistis, rinci, dan dapat mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya. Next. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan mengenai biaya listrik dan biaya air sebagai bagian dari biaya overhead pabrik. Dalam job order costing sendiri, pembebanan biaya itu dilakukan berdasarkan proporsi pemesanan barang. Dapat dilihat dari biaya listrik dan biaya air berikut, yang dimana biaya listrik per bulan yaitu sekitar 4 juta rupiah, dibagi dengan total pesanan per bulan sebesar 41.190 pieces, didapatkan biaya listrik per piecesnya sebesar 97,11 rupiah. Lalu biaya listrik per pieces ini dikalikan dengan pesanan topi pon yaitu sebesar 35.000. Dapatkan hasilnya 3.398.883,2 rupiah. Selanjutnya yaitu biaya air. Biaya air per bulannya sendiri yaitu sebesar 1 juta rupiah. Dibagi dengan total pesanan per bulan sebesar 41.190 pieces, didapatkan biaya air per piecesnya yaitu 24,28 rupiah. Lalu biaya air per pieces ini dikalikan dengan pesanan topi pon sebesar 35.000, didapatkan hasilnya 849.720,8 rupiah. Next. Selanjutnya pada slide ini dibahas mengenai biaya telepon yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Berdasarkan perhitungan, total biaya telepon yang dibebankan pada pesanan sebesar 35.000 pieces itu adalah sebesar 1.274.581,2 rupiah. Biaya ini sendiri dialokasikan sebagai bentuk pendukung operasional produksi, khususnya untuk komunikasi yang berkaitan dengan kelancaran aktivitas perusahaan selama proses produksi berlangsung. Dengan memasukkan biaya telepon ke dalam perhitungan overhead, perusahaan dapat memperoleh hasil harga pokok produksi yang lebih akurat dan mendekati kondisi biaya yang sebenarnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Harin Aulia Nur Rahma dengan ujung NPM 064. Di sini saya akan membahas perbandingan HPP antara metode perusahaan dengan metode job order costing. Pertama, di sini saya akan membahas tabel perbandingan total BOP. Di dalamnya terdapat biaya bahan penolong, yang di mana metode perusahaan dan job order costing nilainya sama, yaitu 266 juta. Selanjutnya, biaya tenaga kerja tidak langsung. Pada metode perusahaan belum dicatat secara khusus, sedangkan pada metode job order costing dihitung sebesar 5.693.129 rupiah, yang menunjukkan bahwa job order costing lebih rinci dalam memisahkan jenis biaya. Kemudian ada biaya transportasi sebesar 14 juta pada kedua metode, dan terakhir biaya pabrikasi lainnya pada metode perusahaan nilainya 112 juta, sedangkan pada metode job order costing hanya 10.520.000. Selisihnya cukup besar karena metode perusahaan masih menggabungkan beberapa biaya secara umum, sedangkan job order costing menghitung sesuai penggunaan sebenarnya. Sehingga total biaya overhead pada metode perusahaan menjadi 392 juta, sedangkan pada metode job order costing hanya 296.213.135 rupiah. Kemudian yang kedua ada tabel perhitungan HPP per unit. Metode perusahaan menghasilkan HPP sebesar Rp20.081 per unit, sedangkan metode job order costing sebesar Rp17.372,8 per unit.
Jadi terdapat selisih sebesar Rp2.708,2 per unit atau sekitar 16,8%. Ini menunjukkan bahwa metode job order costing menghasilkan perhitungan biaya yang lebih efisien dan lebih akurat karena seluruh biaya produksi dihitung sesuai dengan biaya yang sebenarnya. Next. Selanjutnya, kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan digunakan untuk mencatat seluruh biaya produksi pada setiap pesanan secara rinci, meliputi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kartu ini menunjukkan rincian biaya produksi untuk pesanan 35.000 pieces topi pon. Di bagian bahan baku langsung terdapat biaya kain, busa, benang, dan bahan lainnya yang digunakan selama proses produksi dengan total biaya 142,8 juta. Kemudian bagian tenaga kerja langsung menunjukkan biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam pembuatan produk dengan total biaya 168 juta. Dan pada bagian overhead pabrik terdapat biaya listrik, transportasi, dan biaya pendukung produksi lainnya dengan total biaya 297,2 juta. Dari seluruh biaya tersebut diperoleh total harga pokok produksi sebesar Rp688.135 dengan HPP per unit sebesar Rp17.372,8 dan persentase keuntungan sebesar 44,41%. Dengan informasi ini, perusahaan bisa mengetahui biaya produksi secara lebih detail sehingga lebih mudah menentukan harga jual dan menghitung keuntungannya. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Laisa Nabila Wideningrum dengan ujung NPM 060. Pada slide ini dijelaskan mengenai perbedaan perhitungan HPP antara metode perusahaan dengan job order costing. Perbedaan pertama terletak pada pengompokan biaya. Perusahaan masih menggabungkan biaya bahan baku dengan bahan penolong, sedangkan metode JOC ini memisahkan setiap komponen biaya secara lebih detail, sehingga pencatatan biaya menjadi lebih terstruktur. Perbedaan berikutnya terdapat pada perhitungan biaya overhead pabrik. Metode perusahaan masih memakai estimasi atau perkiraan dalam menentukan biaya overhead, sedangkan JOC ini menghitung biaya overhead berdasarkan masing-masing pesanan sehingga hasilnya ini lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Begitu juga pada biaya tenaga kerja. Perusahaan menghitungnya secara umum, sementara metode job order costing ini menghitung tenaga kerja sesuai pekerjaan yang sedang diproses. Dari segi ketepatan hasil, metode perusahaan ini menghasilkan HPP yang kurang akurat karena masih ada biaya yang dihitung secara perkiraan. Sebaliknya, dalam metode job order costing ini memberikan hasil yang lebih tepat karena seluruh biaya produksi ini dicatat secara rinci sesuai pesanan. Perbedaan tersebut juga memengaruhi penentuan harga jual dan laba perusahaan, sehingga metode JOC ini dianggap lebih membantu dalam memperoleh perhitungan laba yang tepat. Next. Nah, berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi dan saran yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan dianjurkan menggunakan metode job order costing karena sistem produksi dilakukan berdasarkan pesanan sehingga biaya produksi dapat diketahui dengan lebih jelas dan akurat. Yang kedua, perusahaan perlu memperbaiki perhitungan biaya overhead dengan menggunakan biaya aktual seperti biaya listrik, telepon, dan penyusutan agar tidak hanya bergantung pada perkiraan. Selain itu, perusahaan juga disarankan menggunakan kartu harga pokok pesanan untuk mencatat seluruh biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pada setiap pesanan. Dengan pencatatan tersebut, pengendalian dan pengawasan biaya produksi akan menjadi lebih mudah dilakukan. Next. Kesimpulannya, pada penelitian ini menunjukkan bahwa PT Anugrah Adijaya masih menggunakan metode sederhana dalam menghitung harga pokok produksi. Perusahaan hanya menjumlahkan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead tanpa pengompokan biaya yang rinci. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan metode job order costing, diperoleh hasil HPP yang lebih detail dan lebih akurat, karena biaya dihitung sesuai pesanan yang dikerjakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa HPP menurut metode perusahaan sebesar Rp20.081 per unit, sedangkan menurut metode job order costing sebesar Rp17.372,8 per unit. Terdapat selisih sebesar Rp2.708,2 atau sekitar 16,8%. Dengan demikian, metode job order costing ini dinilai lebih efektif digunakan dalam menentukan harga pokok produksi, harga jual, dan laba perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.